Hari ini saya diperiksa di Polres Jakarta Selatan atas laporan saya terhadap Denny Sumargo. Teman-teman menyatakan kami sudah damai. Tidak ada damai, ya. Walaupun ada damai, tapi yang mulai Denny Sumargo dan pengacaranya, dia mengatakan saya mangkir dari panggil laporan dia. Itu adalah sifat-sifat yang saya anggap tidak wajar, karena tidak menghargai Menteri Sosial. Oleh karena itu, saya cabut pernyataan damai saya terhadap Denny Sumargo dan saya lanjutkan laporan saya terhadap mereka. Kita minta, kita uji aja. Siapa yang benar, siapa yang membela kebenaran, ya? Yang membuat onar siapa, yang membilang tai siapa, ya? Dan makna ajar itu apa? Sudah dijelaskan, tidak pernah, tidak ada kaitan. Waktu dia datang masuk ke rumah kita, katanya Parat mau hajar saya. Siapa yang mau hajar dia? Kalau kamu mempermalukan saya atau berani kasar atau berani mempermalukan datang rumah saya hajar. Wajar lah. Tapi dia masuk dengan baik-baik, hanya minta tolong dipukul, saya minta tolong dipukul. Dan dia udah punya niat untuk mematahkan atau menjatuhkan saya dengan datang. Ya, tujuan untuk mempermalukan, seolah-olah dia orang Bugis dan orang Makassar yang berani, kita yang takut. Padahal tidak ada orang Bugis dan Makassar berantem. Kalau dia orang Makassar, saya orang Bugis, harusnya dia tidak mempermalukan saya. Kenapa dia mempermalukan saya? Itu kan sama aja mengadu suku kami antara suku Bugis. Sampai dia katakan, mana pedangmu? Ini pedangku. Mana burungmu? Ini burungku. Cabut pedangmu, cabut pedangku. Ya, istrinya juga ngomong bahwa laki-laki itu harus adu fisik. Sudah dikompor-kompori dari rumah untuk istrinya untuk sengaja menghajar saya. Jadi jangan dibalik seolah lebay bahwa kita menghajar dia. Gitu. Jadi kalau dia ngelaporin istri saya terancam, istrimu yang ancam kita. Yang sengaja menuntut supaya adanya adu fisik antara suaminya dengan saya. Nah, bahwa kalau adu fisik laki-laki gitu kan, ya jangan dibalik-balik, jangan lebay. Saya lain kali kalau buat laporan diskusi dulu sama polisi, penyidik, jangan main lapor-lapor. Ya, kemudian lihat unsurnya. Setelah itu somasi ini kan tidak ada. Nah, makanya saya bilang saya ini sebagai pengacara Agus. Ya silakan koordinasi dengan organisasi advokat saya. Kalau saya ada masalah bisa dilaporkan. Ya kan namanya saya ini hak imunitas pengacara. Kalau nggak ada kuasa Agus, mana mungkin saya mau komentari perkara ini, kan ada kuasa, makanya saya ada di situ. Jadi main sama lapor, lawyer sana juga jangan, sudah tahu sama lawyer kan tinggal berbicara aja baik-baik. Nah, tapi persoalannya gara-gara masa damai itu sudah lewat dan kita tetap akan lanjutkan. Kita minta dia ini diproses, di sidang, di meja hijau kan sampai terlihat apakah perbuatan dia itu wajar atau kurang ajar. Oke. Bang, ini kan bisa... Ini bukan menjebak saya, tapi intinya saya sudah membuat laporan duluan. Tunggu setelah saya punya laporan dulu baru gantian kita ya. Kita yang wajar-wajar saja gitu. Karena polisi ini sama aja gitu. Yang duluan aja, biasa kan antri. Ya, kita sama-sama antri duluan, kita proses nanti. Kalau saya terbukti juga saya akan disidang dan akan diperlakukan sama di depan hukum. Begitu aja kamu ya, Denny. Oke? Semangat. Tapi Abang nantinya akan datang juga nggak sih ke ke BAP? Ya, kan kami sudah mengirim surat, kita minta tolong diklarifikasi ke Pradi. Ya kalau mereka panggil lagi ya kita nggak mungkin mau dijemput dong, pasti kita datang. Tapi kita lihat aja, apakah penyidik menganggap itu sebagai satu kejahatan atau pidana apa yang saya lakukan. Nah, saya yakin penyidik sekarang profesional, ini kan bukan kekuasaan. Nggak ada orang yang densus di sana, yang ada adalah hukum. Okay? Berarti salah satu bukti Abang bahwa Abang tuh tak gentar untuk menghadapi... Jelas banget, banyak banget yang komplain terhadap Densu. Ibu saya aja marah kalau dia datang ke rumah orang, mau dia bilang kita tai, ya kan? Hebat banget. Lu kalau ke rumah gue datang sini pukul kita, baru kita pukul bener. Kalau datang masuk cuma mau disutin di konten-kontenin, maksudnya apa? Dia minta izin nggak? Izin apa? Izin tayang, izin bawa kamera boleh, bilang ngomong, kita kan dilarang kan sopan. Izin tayang, lu dapat uang nggak dari tayangan bikin malu gue itu? Kalau dapat duit kan uang haram. Kalau Denny Sumargo datang sini masuk rumah bikin malu gue, kemudian uangnya dia tayangkan, saya enaknya dia, ya uang haram dia makan. Haram buat anak cucunya. Kenapa? Karena tidak izin gue untuk tidak ada tanda tangan resmi gue mengizinkan. Ya kan? Dia datang sebagai apa? Sebagai wartawan, kan sebagai pribadi. Ya itu. Saya tegur sama orang saya, kenapa nggak suruh wartawan masuk semua? Kenapa cuma dia yang punya hak siar tunggal? Ya kan kenapa suruh masuk? Kalau hari itu misalnya dia masuk di sini, ini orang nyari kamu, pasti ribut. Tapi kan teman saya bilang, ini orang Makassar ya. Terus kalau dia orang Makassar, apa saya kasar? Kan nggak mungkin dong. Tapi dia rubah lagi, dia mainnya, namanya membuat opini seolah-olah ya. Jadi kita kesannya kayak orang baik-baik, kayak orang penakut. Coba sekali lagi kalau dia berani permalukan saya lagi nanti. Antara dua aja. Ya, saya nggak mau ngancam ya. Coba aja, saya ngerti kok. Saya tahu cara memperlakukannya. Nanti si Ais saya suruh, nggak usah orang di sini, biar saya hadapi sendiri. Saya malah teman yang katanya mau menghajar membalas, malah saya terjebak seolah-olah ini orang Makassar tenang ini baik. Jadi dia menggandakan suasana. Kalau mau panasin aja saya. Kenapa saya sholat cuma saya nggak emosi? Ya waktu itu saya nggak sholat, saya tunggu. Mungkin saya udah tunggu dengan parang. Ya di mana-mana aja orang kalau didatangin rumah ya bawa parangnya, ini wilayah saya kok. Urusan masuk penjara ya ada alasan pemaaf kok. Masuk sih kalau bawa parang. Tapi orang kalau datang ke rumah orang mengganggu tanaman orang apa nggak nyaman? Dia, minta alamat. Kita kasih alamat dong. Saya diundang Farhad.
ini dia kasih alamat, saya udah janjian. Aneh juga kan, berarti kan dia jantan nggak? Kalau jantan tuh nggak usah diliatin, nggak usah minta izin, datang aja. Ya kan, maksudnya supaya saya tuh kalau kasar saya dilaporin sama dia, terus kita nggak kasar, terus dia maju, terus dia dihina suku kita, bangsa kita dihina, ya kita laporin, dicari-cari alasan. Bapak Harap mau menghajar, lu ngomong gua tai, lu bilang tai itu adalah hebat bahasa Korea, gile, ya kan, nggak boleh kayak gitu, gitunya. Apa itu tai? Lu kan pintar, lu terus, ya katanya, lu kenapa mau jadi wartawan? Nggak bisa. Kalau hanya ngomong begitu berdebat, tapi gue udah laporin ke polisi, gue udah laporin lo dan polisi untuk perkara itu, udah di BAP semua. Oke. Untuk pemanggilan kedua dari laporannya Bang Densu, mungkin abang nanti datang kapan, Bang? Dan kan saya udah sampaikan, nanti kan dia koordinasi biasa itu, nanti ada rekomendasi dari advokat bahwa silakan Farhad. Ya kan, supaya dikaji dulu, jangan sampai nanti salah-salah atau mencoba. Paham nggak? Ini karena aku dapat kuasa Agus. Nah, aku tegur dia, komen dia bilang aku tai, dia datang ke rumahku, ya. Kalau ditanya kenapa Farhad ada di situ, karena kuasa, datang dulu. Oh, memang salah Farhad, silahkan panggil. Kan biasa, memang seperti itu. Dulu waktu perkara Ahmad Dhani juga ada rekomendasi dari kami, diperiksa dulu. Oh ya, kamu harus datang hadapi. Bahkan didampingi oleh Peradi, nggak ada masalah kok. Kan sama-sama dia ada lawyer, dia ngerti yang itu kok. Nggak usah lagi Farhad dipanggil, Farhad mangkir. Sama mangkir. Ngapain mangkir? Tujuan gue supaya ketahuan lu yang nggak benar, lu itu nggak beres. Kan tujuan gue gitu. Bukan gara-gara orang yang nggak beres tiba-tiba gue harus bermasalah dan gue nggak taat hukum, tidak gitu. Oke, Bang, mungkin dari adanya kasus ini apa sih Bang yang ingin abang sampaikan untuk Bang DS sendiri? Nggak, lu punya waktu ya untuk menghadapi begini gitu. Dulu terkesan sibuk, sekarang punya waktu banget. Gue kurangi waktu gue yang lain untuk menghadapi lo. Kita jabanin, oke?